Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita bahas masalah apa? Hal-hal yang dilarang, betul? Tapi itu kayaknya belum selesai ya? Apa sudah selesai? Hah? Sudah selesai belum? Belum ya? Sampai mana sih? Yang apa? Kaitannya sama orang tua ya? Sebelumnya ya? Tentang durhaka ya? Apa judulnya itu sebelumnya? Coba ada yang bisa lihat judul sebelumnya? Bukan, yang kalau hari ini kan harusnya bicara tentang keutamaan ya. Hah? Keutamaan keridhaan orang tua hari ini. Tapi sebelumnya itu pembahasannya benar belum selesai itu. Tapi tidak apa-apa lah, kita loncatin tidak apa-apa. Hah? Yang hari ini, yang sebelumnya itu belum selesai itu. Ada larangan-larangan dalam masalah saya pernah bahas itu, ya kan? Larangan-larangan dalam masalah hubungan sama manusia. Di antaranya adalah durhaka. Kita loncatin aja enggak apa-apa. Kita bahas yang hari ini tentang keridhaan orang tua, keutamaannya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Apa maksudnya? Ini menunjukkan hak kedua orang tua sangat besar. Bahkan orang tua ini merupakan orang yang paling berhak kita berbakti kepadanya dalam hubungan sesama manusia. Karena ya ikhwah, kalau bicara tentang ketakwaan, takwa itu ada dua arah. Di mana Nabi SAW mengatakan secara jelas, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada.
Hadis ini menjelaskan tentang makna ketakwaan sebenarnya. Apa yang disebut dengan bertakwa? Ketika kita bicara hablum minallah, maka wa'atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Untuk memperbaiki urusan sama Allah, maka lakukan amal saleh. Ikuti keburukan dengan amal saleh. Artinya urusan kita kepada Allah semakin baik, bahkan ketika kita terpeleset akan tertutupi dengan melakukan amal saleh. Ini konsep yang sebenarnya. Ya. Maka sering kadang-kadang seseorang bertanya, lah kalau konsep amal saleh yaitu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menutupin kesalahan kita, maka di sini menunjukkan ya ikhwah, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya dengan kita melakukan amal saleh. Saya kasih contoh kasusnya. Pernah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar aturan had. Tahu istilah had? Had itu apa? Ya, aturan yang ada urusannya di dunia. Ini namanya had. Aku telah melanggar had, maka tegakkanlah aturan itu kepadaku. Rasulullah SAW enggak mengatakan kepada dia apa yang kau langgarkan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan dia. Kemudian datang waktu sholat, sehingga Nabi SAW sholat sama dia. Sudah. Setelah selesai sholat, orang ini datang lagi dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar aturan had, maka tegakkan kepadaku apa yang ada di dalam kitab Allah, yaitu apa? Al-Quran. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, bukankah engkau telah sholat bersama kami? Apa jawabannya? Iya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu dan telah memaafkan aturan had tersebut. Maka di sini menunjukkan ketika seseorang melakukan amal saleh akan menghapuskan kesalahannya, yaitu dosanya. Makanya Nabi SAW mengajak dia untuk sholat. Dari sholatnya Allah mengampuni kesalahannya. Jelas di sini. Makanya cara kita memperbaiki urusan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah. Surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat kemudian beriman dan melakukan amal saleh. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu dua sisi. Hablum minallah dan hablum minan nas. Karena Rasulullah sebelumnya ittaqillaha haitsuma kunta, caranya ada dua, yaitu lakukan ketaatan maka akan menghapuskan kesalahanmu, yaitu urusan sama Allah dan juga urusan sama manusia, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka di antara bentuk bergaul dengan manusia adalah dengan orang tua, dan ini yang paling utama. Paham di sini konsepnya? Oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah hak orang tua itu di banyak ayat.
Di antaranya surat Luqman ayat 14. Allah katakan anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah mengatakan hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Apa maksudnya bersyukur kepada kedua orang tua? Apa maksudnya? Ya ikhwah, kalau diistilahkan syukur ke manusia, maka bentuknya terima kasih. Paham? Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya bersyukur kepada manusia di sini adalah berterima kasih. Kalau bersyukur sama Allah dalam bentuk apa? Melakukan ketaatan, ibadah. Tapi kalau bersyukur kepada manusia bentuknya berterima kasih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi bihi. Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan, maka hendaklah membalasnya kalau bisa. Kalau enggak bisa, maka hendaklah mengucapkan kebaikan kepadanya. Apa yang dimaksud mengucapkan kebaikan? Rasulullah SAW mengatakan jazakallah khairan. Nah, sekarang ketika bicara kepada orang tua, ayat ini memerintahkan perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan, ya, tsumma ilayya marji'ukum. Kata Allah, kemudian kalian akan kembali kepadaku. Artinya kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang yang bersyukur artinya berterima kasih kepada orang tua. Karena Allah, mereka lah yang disebut dengan melakukan ketaatan karena Allah. Tapi ketika mereka berterima kasih kepada orang tua karena orang tuanya, maka mereka yang disebut dengan orang-orang yang melakukan keburukan. Karena pada dasarnya yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya amal yang kita harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah katakan dan Rabbmu telah menetapkan agar tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Maksudnya ayat ini menggandengkan antara hak Allah sebagai satu-satunya sesembahan dengan hak berbakti kepada orang tua. Karena menunjukkan agungnya berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti sampai di titik mana? Ayat ini mengatakan wabil walidaini ihsana. Ini namanya secara bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu menunjukkan penekanan. Seakan-akan Allah mengatakan wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Artinya berbaktilah kepada kedua orang tua sebakti-baktinya. Hatta orang tua kita buruk, ya, tukang maksiat, dolim, jahat, bakti tetap gak hilang. Ini maksudnya. Tapi ada orang sering capek dalam konsep ini. Kenapa? Karena yang jadi permasalahan, mereka berbakti kepada orang tua karena ngelihat orang tuanya. Sehingga ketika orang tua merasa berbuat dolim sama dirinya, maka dia pun berhenti dari baktinya. Dengan mengatakan, aku sudah berusaha tapi orang tuaku bersikap berbeda denganku. Tapi kalau seseorang anak berbakti kepada orang tua karena Allah jadikan mereka akan terus melakukan karena Allah dan merasakan nyaman dengannya, dengan tetap dikasih kelapangan dalam melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi yang membuat seseorang bertahan dalam menjalankan perintah bukan karena dia lakukan karena orangnya, tapi karena Allah. Karena Allah yang menurunkan sakinah
di saat mereka menjalankan hidup ini. Dan sakinah itu bentuknya dua, yaitu ketenangan hati dan kekuatan jiwa. Yang dimana Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Tujuannya apa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, supaya mereka bisa menjalankan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Sekarang contoh, bakti sama orang tua di saat pikun, ringan atau berat? Apalagi ada kasus kayak gini, ini realita. Ada kasus orang tua ketika anak berbuat baik, orang tuanya lupa terus. Karena pikun. Tiba-tiba orang tuanya cerita sama tetangganya dengan mengatakan, anakku tidak pernah baik sama saya. Setiap saya minta tidak pernah dituruti. Itu kira-kira kita pulang, kelihatan tetangga gimana? Tetangga, antum dari kaki sampai kepala dilihatin semua. Ini penjahat nih, baru pulang nih. Kebayang nggak? Dan antum dengar lagi cerita itu. Kira-kira antum mau ngapain? Antum mau tanya, mau ngapain juga? Antum digosipin sama orang tua sendiri. Mau ngapain? Orang tua antum mau marahin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahumā uff. Antum ngomong aja udah durhaka. Ngapain? Sampai dikatakan ada seorang ulama salaf, dia orang yang berbakti luar biasa sama orang tuanya. Saking baktinya sampai dia nggak pernah mau makan bareng orang tuanya. Kenapa? Orang nggak mau makan bareng sama orang tua itu kira-kira baik atau buruk? Menurut kita, kelihatannya. Hah? Baik atau buruk? Buruk kan? Tahu alasannya dia apa? Antum kalau tahu dengan alasannya, antum kaget luar biasa. Kata dia, aku takut ketika orang tua aku melihat sesuatu yang dia inginkan, tiba-tiba aku ambil. Maka aku takut itu jadi jalan durhakaku. Makanya apa? Biarin orang tuanya makan dulu, baru dia makan. Biar apa? Yang disenangi orang tua biar diambil dulu, terakhir baru dia. Ini realita yang terjadi. Nah sekarang ngadepin orang tua yang kayak gitu. Bahkan ada kisah, ada seorang yang berbakti kepada orang tua. Apa yang terjadi? Orang ini orang yang luar biasa. Dia nggak pernah mau jadi hakim. Orang tuanya, ibunya marahin di depan umum. Diomongin dengan kasar sama ibunya. Tapi dia hanya nunduk, diem saja. Ya ikhwah, sikap kayak gini nggak gampang. Tapi Allah akan kasih pertolongan kalau hamba melakukan karena Allah. Karena pada prinsipnya, thumma ilayya marji'ukum. Itu yang antum pegang harusnya. Dan sering kita jadi anak mulai capek sama orang tua karena protes terus dengan mengatakan, kenapa orang tuaku kok bersikap gini padahal aku sudah melakukan ini. Karena kita berbakti ngelihat orangnya. Semua prinsip manusia yang cari ridho manusia, Allah akan jadikan orang sekitarnya akan berbuat buruk sama dia. Pegang prinsip ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan secara umum, kata Nabi SAW, ya, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah wakalahullah ilan nas. Ini kepada semua. Barang siapa yang mencari ridho manusia sampai Allah murka, maka Allah gantungkan dia ke orang. Para ulama mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani di antaranya menjelaskan tentang hadis ini bahwa Allah akan serahkan dia sama orang zalim. Allah buat sekitarnya zalim sama dia. Di antaranya siapa? Keluarganya sendiri. Karena cari ridho manusia. Makanya sering kita sakit hati sama orang tua, terutama orang tua sudah pikun. Orang tua sudah pikun bisa disalahkan tak? Ya ikhwah, jangan jauh-jauh. Pikunnya orang tua seperti kita dalam kondisi masih kecil. Kita orang tua ngomong, nak jangan kencing sembarangan. Apa yang terjadi? Sebentar kencing di sana sambil lari lagi. Antum dipukuli gak sama orang tua? Sudahlah, tidak apa-apa anak-anak. Gak paham. Ketika orang tua dalam posisi yang sama, kita proses setengah mati. Kemana prinsip itu? Orang tua ketika anaknya kencing sembarangan, orang tua berdoa,
supaya ini anak jadi anak yang berbakti. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Coba dibalik. Ketika orang tua melakukan itu di masa tua, kita berdoa, ya Allah, jadikan orang tuaku jalanku menuju ke surga. Nah, harusnya diputar. Allah jadikan prinsip ini ketika orang melakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia nggak capek. Oh iya, orang tuaku jalan menuju ke surga. Karena kata Rasulullah SAW, orang tua adalah pintu surga yang tengah. Kalau engkau mau jaga pintunya atau enggak, engkau sia-siakan, terserah, pilihan. Maka ini prinsip yang terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, raghima anf, celaka, thumma raghima anf, dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, celaka, 3 kali. Kenapa? Man ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka abawaihi indal kibar. Judulnya bukan pas muda. Barang siapa yang mendapati orang tuanya di masa jompo. Tahu antum masa jompo yang gimana? Masa butuh orang lain, yang dia nggak bisa hidup sendiri. Jompo sudah. Karena puncak bakti seseorang ketika Allah mengatakan, ketika engkau menjumpai mereka salah satu atau keduanya dalam posisi apa? Tua, jompo. Allah nggak ngomong mereka muda, karena kalau masih muda orang tua masih 50, 40 masih bisa diajak ngomong nggak? Masih namanya enak, komunikasi, orang anak bisa ngomong sama orang tua. Tapi kalau sudah jompo bisa nggak? Kalau sudah jompo, orang tua diajak ngobrol, pasti baliknya bicara dulu, terus seperti itu. Mereka akan lupa ke depan, bahkan tanya, nak tadi mau kemana? Mau ke sini. Oh iya, lupa ya. Subhanallah ya Allah. Disitulah letak bakti kita. Allah lihat bakti orang yang beneran di situ. Kenapa? Kemudian kilahuma falam yudkhilul jannah, dan tidak memasukkan dia ke dalam surga. Gak masukin. Maka prinsipnya, kalau bicara tentang orang tua, maka katakanlah dulu orang tua bisa sabar sama aku dari kecil, karena berharap anaknya jadi anak saleh. Maka katakanlah, aku bersabar dengan orang tuaku, berharap kepada Allah supaya orang tuaku menjadi jalanku ke surga. Tujuan orang tua punya anak saleh, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ke surga. Sama prinsipnya. Allah jadikan prinsip yang sama sebenarnya. Tinggal mindset kita aja yang harus kita putar balik. Ustaz, orang tua nggak bisa dikasih tahu, ngeyel. Memangnya antum dulu kecil nggak ngeyel? Sama, lebih ngeyel malahan. Dikasih tahu gini malas ngajarin. Gitu ya. Betul apa enggak? Dikasih tahu malah ngelanggar, lebih ngeyelan antum daripada orang tua. Orang tua masih ada, sampai kadang-kadang, kenapa ya orang tua kok gini? Ingat ya ikhwah, namanya seorang ibu sampai kapanpun akan memandang kita sebagai anak kecil. Sampai kapanpun. Dimana, nak jangan gini, nak jangan gini. Itu ibu. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui hal yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti sama ibu. Yang paling deketin diri sama Allah. Abdullah bin Abbas kapan mengatakan ini? Ketika ada seseorang pemuda yang bunuh perempuan gara-gara cemburu. Dia diminta, perempuan itu gak mau, diminta orang lain, perempuan itu mau. Karena cemburu dibunuh tuh perempuan. Bunuh orang ya ikhwah. Antum pikir dosanya kecil? Seseorang yang bunuh orang lain, sesama muslim lagi, fakaan nama qatalan nasa jami'an, kayak bunuh semua manusia. Kayak bunuh semua manusia. Kemudian dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, fahal li min taubah, apakah aku punya kesempatan buat bertobat? Kira-kira ada nggak pengganti yang gimana bisa mengampuni dosaku ini?
Kemudian Abdullah bin Abbas tanya, apakah ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Enggak, sudah meninggal. Kalau gitu, bertobatlah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Enggak ada jalan. Coba itu sudah. Akhirnya Atha ibn Abi Rabah tanya, lah apa hubungannya antara dia membunuh sama ibunya masih hidup? Abdullah bin Abbas mengatakan itu. Aku tidak mengetahui amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Subhanallah. Ini kondisinya. Makanya Uwais Al-Qarni seseorang yang tidak punya amalan spesial kecuali hanya satu aja. Kelebihan dia hanya satu. Apa? Berbakti sama ibu. Yang lainnya, para sahabat punya keutamaan yang lebih banyak daripada Uwais. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, ada seorang tabi'in yang terbaik. Tabi'in. Yuqalu lahu Uwais. Katanya namanya Uwais. Kalau kalian bertemu, ngomong di depan para sahabat ya, mintalah kepada dia untuk mendoakan kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Minta sama dia supaya mendoakanmu. Ngomong ke sahabat yang dimana ini jauh lebih utama daripada Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang dia minta. Karena satu keutamaan besar, bakti sama ibu. Makanya kondisi itu yang menjadikan Rasulullah memotivasi para sahabatnya buat minta doa sama dia. Rasulullah nggak pernah minta doa sama ini, minta doa sama ini. Tapi begitu bicara Uwais, maka Rasulullah minta doa sama dia supaya dia mendoakanmu. Keutamaan seorang yang berbakti sama ibunya. Makanya ya ikhwah, lihat orang-orang yang berbakti sama ibunya yang di awal kelihatan orang ini capek, gak capek. Kemudian apa yang terjadi? Allah dikasih dia keberuntungan dunia dan akhirat. Setelah apa? Ibunya meninggal. Bahkan ada seorang anak yang saya sering ceritakan. Saya pernah ceritakan. Anak yang ibunya gila. Sudah? Belum? La haula wala quwwata. Ya ikhwah, anak yang ibunya gila ini, dia tidak berangkat sama ibunya ke rumah sakit. Di Saudi itu rumah sakitnya, iya ada perempuan sama laki dipisah. Maka dokternya juga beda. Dia masuk ke perempuan untuk antar ibunya, buat ngecek jantungnya, apanya. Biasa, periksa bulanan. Datang. Kemudian si ibu ini duduk sambil mainan kursi. Mejanya bulat, diputar-putar sama ibunya. Kemudian dokter masuk, ini nggak langsung ngomong, ngelihat, ini siapa? Aneh kok siapa yang dibawa sama anak ini? Kok lain? Terus kemudian si ibunya ngomong ke anaknya, kamu, ngomongnya kamu. Orang kalau sudah ngomong bicara kamu, berarti dia nganggap orang itu orang lain, bukan? Orang lain. Orang anggapnya ini jangan-jangan pembantunya atau siapa, kamu. Katanya mau ngajak ke situ. Pada waktu itu TV-nya TV Mekah. Gambarnya Ka'bah. Bohongnya kamu, diludahin tuh anak. Diusap. Kata dokternya cuma tanya, ini siapa? Ibu saya. Hah? Semenjak kapan kayak gini? Dari lahir. Dokternya penasaran. Kok bisa? Maksudnya kok bisa keluar anak ini? Ada orang yang mau nikah sama orang gila. Artinya ibu ini punya keterbelakangan mental dari lahir. Paham ya? Yang autis parah itu. Ya. Terus akhirnya, iya dulu kakek saya nikahin ibu saya sama bapak saya tapi nggak ngomong. Kalau calon istrinya kayak gini. Begitu Zubat ngelihat kaget. Bertahan cuma 10 bulan nggak kuat. Cerai. Begitu cerai hamil ibu. Lahirlah dia. Dokternya cuma ngomong satu hal, ibumu kan nggak kenal kamu. Karena nyebutnya apa? Kamu. Apa jawaban anak ini? Ibu saya nggak kenal saya. Tapi
Allah tahu saya anaknya. Apa yang terjadi? Itu anak keluar, dokter ini nangis. Aku bolak-balik denger bakti orang tua. Baru hari ini aku lihat prakteknya. Maka ya ikhwah, bahkan anak ini cerita, ketika ibuku tidur, aku ikat kakiku sama ibuku. Kalau dia bangun, aku bangun. Pertanyaannya, ini anak capek gak? Wallahi bahagia. Senang dia dihiduin ibunya, hatinya dilapangin sama Allah. Karena dia mengatakan, ibuku gak kenal aku, tapi Allah tahu aku anaknya. Konsep beramal yang seperti ini, wallahi akan mendatangkan di mana kita merasakan dunia sebagai surga. Itu yang buat kita jadi gak capek untuk membangun hubungan antar sesama manusia, karena kita merasa Allah yang berikutnya. Tapi kalau kita mulai melihat karena orang tua Allah jadikan kita capek di awal, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan celaka? Karena berbakti kepada orang tua di masa jumbo merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mendulang pahala. Pahala bakti terbesar adalah di saat orang tua. Terbesar dari semua bakti. Paham? Kemudian pintu surga terbuka selebar-lebarnya dan kita bisa masuk ke dalam dengan mudahnya di saat kita bakti dalam posisi itu. Kenapa? Kondisi di mana orang tua lemah dan butuh perhatian anak. Itu pintu surga gede kebuka. Kita mati saat itu, Allah tutup kita dengan husnul khotimah. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan celaka? Karena paling gampang dan pahala terbesar urusan sama manusia di saat orang tua lagi lemah. Makanya kalau antum mau dapetin pahala yang terbesar, rawat orang tua pas lagi sakit, lagi butuh-butuhnya sama kita. Begitu kita rawat, maka pintu surganya dibukain sama Allah. Kalau maksudnya di pintu surga dibukakan, berarti kita mati masuknya kemana? Surga. Allah buat surga di dalam kuburnya dan Allah buat surga terus-menerus. Dalam posisi perjalanan di akhirat. Ini prinsip yang kadang-kadang seseorang tidak memahaminya. Bahkan kita sering bertanya, Ustaz, kalau orang tua saya ngajak saya maksiat gimana? Sampai saya ngancam saya bukan anaknya. Konsepnya gimana kalau ngertiin kayak ini? Nurut? Enggak. Tapi kalau saya disumpahi, contoh, kamu bukan anak saya, tak sumpahi celaka 7 turunan. Bila perlu diomongin, gak bakal punya anak. Caranya gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 15. Ini caranya. Dan ayat ini turun tentang orang tua kafir. Apalagi cuma tukang maksiat. Ini orang tua kafir aja masih. Ya, coba perhatikan ayat itu. Kata Allah, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya." Coba antum baca artinya. Coba artinya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Berhenti. Allah SWT nyuruh kita jangan ditaati. Betul enggak? Jangan ditaati. Paham sampai sini? Tapi orang tua kan pasti marah. Allah ngasih solusinya. Lanjutin ayatnya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Berhenti. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya ikhwah,
ketika bicara pergaulilah di dunia dengan baik. Faham maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh kita pergauli di dunia dengan baik, para ulama menjelaskan ini secara jelas. Yang pertama, ada yang mengatakan pergaulilah di dunia dengan baik adalah Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya, yaitu berbakti, menyambung tali silaturahmi dan pergaulan yang baik. Ini sama orang tua yang kafir. Jelas? Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan bahwa kedua orang tua yang kafir, sambunglah silaturahmi dengan memberikan harta kepada mereka. Jamin harta. Jelas? Dan dakwahi mereka berdua. Itu disebut bakti. Antum ngasih harta sama dia, orang tua kafir, maka itu bakti. Baktinya di situ. Dan juga apa? Mendoakan mereka serta mendakwahi supaya masuk Islam. Karena ayat ini ada tafsirannya di Ibnu Katsir menceritakan tentang kisahnya Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik pada waktu itu memiliki orang tua yang masih kafir. Apa yang dilakukan? Waktu itu ibunya mengatakan, nak, masuk balik engkau ke agamamu yang dulu. Nyembah apa? Berhala. Maka kata anaknya, aku gak mau balik. Antum bisa dapetin di Ibnu Katsir persis di ayat ini. Ya, ada. Antum dapat? Antum dibaca ya? Hah? Ada Imam Tabrani. Iya, Sa'ad bin Malik. Dan juga di tafsir Ibnu Katsir juga kisah yang sama. Ibnu Katsirnya. Makanya disebutkan pada waktu itu, ya, ibunya nyuruh dia untuk balik ke agamanya. Kata Sa'ad bin Malik mengatakan, saya nggak mau. Kata ibunya, kalau engkau nggak mau, maka ibu nggak bakal mau makan dan minum. Padahal Sa'ad bin Malik lagi posisi mau nyuapin. Tetap anaknya nggak mau. Apa yang terjadi? Ibunya buktiin 3 hari nggak makan nggak minum. Ya ikhwah, orang 3 hari nggak makan nggak minum gimana? Tua lagi. Apa yang terjadi kira-kira? Gambaran antum di kasur gini, antara hidup sama mati. Kalau di posisi itu, antum ngapain? Alah, daripada ibu saya mati, tak murtad aja. Kalau antum murtad, antum mati juga, maka lebih parah aja tuh ya. Allah bakal masukin antum ke neraka selamanya. Tahu apa yang terjadi? Allah kasih hidayah kepada Sa'ad bin Malik untuk menjawab pertanyaan ibunya. Dengan mengatakan apa? Wahai ibuku, begini, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lepas di hadapanku satu-satu, aku gak akan pernah kembali kepada agamaku. Langsung ibunya nyerah. Tahu kalau anaknya akan pegang prinsip. Akhirnya ibunya yang menyerah untuk mau makan. Maka Allah mengatakan, Allah nyuruh kita buat apa? Untuk tetap berbuat baik sama dia. Karena dari situ Allah kasih jalan keluarnya. Ini pelajarannya. Ini orang tua kafir. Pertanyaannya, orang tua kita masih posisinya apa? Maksiat. Belum kafir. Tapi anaknya ngerasa lebih parah daripada orang tua kafir. Betul apa enggak? Wah, ini orang tua saya sudah enggak adil, Ustaz. Dolim, Masya Allah. Orang tuanya disangkat kayak gitu. Ini prinsip muncul gara-gara orang bergaul karena orang. Akhirnya dia ngerasa bahwa keluarganya dolim semua sama dia. Ya ikhwah, kedoliman sekitar antum karena antum dolim sama Allah. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Ketika kita mengkhianati Allah, Allah katakan apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah bisa menghalangi seseorang dengan antara dia dengan hatinya. Artinya bukan sekadar hatinya dia yang berkhianat, Allah buat sekitarnya berubah sama dia. Kenapa? Karena pengkhianatan dia sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salahkan kita pulang tiba-tiba rumah kayak apa? Kapal terbalik.
Yang satu teriak, yang satu gini, yang satu gini. Awal dari apa? Maksiat sama Allah. Di mana? Di luar. Ini yang membuat Allah buat sekitar kita tiba-tiba ruwet. Tapi sebaliknya, ketika kita beriman sama Allah dan melakukan semua karena Allah, Allah buat sekitarnya dapat hidayah dari jalan kita. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, Al-Furqan 74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Orang-orang yang mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, kata Imam Hasan Basri, kepada orang yang beriman pada diri orang-orang yang dicintainya, mereka dalam kondisi taat sama Allah. Ditunjukkan buat siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti ketaatan seseorang akan membawa hidayah buat sekitarnya. Tapi sebaliknya, kemaksiatan, pengkhianatan seseorang kepada Allah akan membawa bencana buat siapa? Sekitarnya. Itu prinsipnya. Maka coba dilihat balik. Kayak tadi, seorang anak yang orang tuanya gak kenal, tapi Allah kasih dia kebahagiaan, sehingga ibunya tetap di jalannya. Yaitu apa? Sebagai seorang ibu yang ditaati oleh anaknya, walaupun ibunya gila. Ini realita di mana pentingnya seseorang itu berbakti kepada orang tua. Ya. Bahkan ya ikhwah, tahu nggak Asma binti Abu Bakar? Ada bekas istrinya siapa? Abu Bakar. Kondisinya masih apa? Masih kafir. Datang ke anaknya Asma. Kemudian dia ngomong sama Nabi SAW. Di mana waktu itu Asma mengatakan, ibuku datang kepadaku, ia dalam kondisi musyrik di masa perjanjian Rasulullah SAW, yaitu masa apa? Hudaybiyah. Ya, maka kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaan Asma? Asma mengatakan, ya, fa'asilu ummi, apakah aku harus berbakti sama ibuku sedangkan dia orang musyrik? Rasulullah tahu. Apa jawaban Rasulullah? Naam, sili ummik. Iya, baktilah sama ibumu. Tetap, padahal ibunya musyrik. Ini realita. Jadi kondisi apapun, tetap seorang berbakti dengan cara berbuat baik. Allah nyuruh kita berbuat baik karena Allah. Itu bakti. Berbuat baik, bukan taat mutlak. Karena ketika seorang anak taat mutlak sama orang tua, maka Allah yang murka. Karena pada prinsipnya Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk apapun itu dalam bermaksiat sama Allah. Enggak ada sama sekali. Kalau sampai itu berkaitan dengan hukum Allah, kemudian kita terjang gara-gara manusia, maka Allah yang akan murka sama kita. Karena semua prinsipnya kita ini bakti sama orang tua, berbuat baik sama istri, berbuat baik sama anak, semua disebut ibadah. Jelas? Dan semua ibadah karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ma'asyiron ini rahimani wa rahimakumullah, diceritakan oleh Atha. Pernah Atha ditanya oleh seseorang yang ibunya meminta kepadanya untuk sholat wajib dan puasa Ramadan saja. Artinya nggak perlu melakukan puasa sunnah. Sholat wajib dan puasa Ramadan saja. Apa jawaban Atha? Orang itu mengatakan, apakah aku perlu turutin ibuku? Atau mengatakan, iya, tetap dituruti ibumu. Nyuruh puasa Ramadan dan sholat wajib, sunnahnya tak usah. Maka turuti ibumu. Karena apa? Ini amalan sunnah, bakti sama ibu wajib. Kalau sampai orang sholat sunnah,
ibunya manggil, ditunda sama dia, sampai nggak batalin sholatnya, durhaka. Jelas? Karena sholat sunnah hukumnya apa? Panggilan ibu wajib. Persis. Maka intinya, ketika seseorang dihadapkan dengan amalan sunnah, contoh kasus, ya ikhwah, jihad itu fardu ain atau fardu kifayah? Ain atau kifayah? Tergantung kondisi, sahih. Ada penjelasannya. Kalau sebagian sudah gerak, paham ya, maka disebut fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, jadi fardu ain, paham ya? Nah, sekarang jihad yang posisi fardu kifayah kita bicara. Pernah ada seorang sahabat Nabi bersikeras untuk ikut jihad, sementara ibunya masih hidup. Di saat itu jihad buat dia apa? Fardu kifayah, paham ya? Artinya ketika sebagian melakukan, maka gugur untuk sebagian yang lain kewajibannya. Jelas? Nah, maka kata Rasulullah apa? Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ini hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani. Ini hadis yang sahih bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Itu hadisnya enggak benar. Tapi hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, menetaplah pada kaki ibumu, di sanalah surga engkau dapatkan. Disuruh tetap di rumah dan nemenin ibunya, jangan berangkat jihad. Kenapa? Surga engkau dapat dari situ. Ini kondisinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang rendah diri di hadapan orang tua. Ya ikhwah, antum tahu nggak? Ada seorang ulama mengatakan, barang siapa yang bersin anginnya kena orang tuanya, maka itu durhaka. Nah, antum bersinnya sembarang kanan kiri jebres dengan enaknya, lego zen katanya. La haula wala quwata illa billah. Bersin anginnya kena orang tuanya. Orang tua nyiumnya bau enak apa enggak? Enggak ada cerita bersinnya kasturi baunya. Betul apa enggak? Orang tua nyium bau enggak enak kan? Kira-kira dia ngerasa enggak nyaman enggak? Itu durhaka. Sampai di titik seperti itu. Konsep durhaka sama orang tua. Sudah asal. Duhur. Isya ya. Saya tutup dengan ini. Disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, dan berbakti kepada ibuku, ya, dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk beribadah dan taat kepada Allah dan untuk berbakti kepada ibuku yang bisa membuat aku celaka. Artinya seseorang ketika berbakti sama orang tuanya karena Allah mudahkan ketaatannya juga sama Allah SWT. Paham di sini? Karena pada dasarnya ketika orang tua itu Allah jadikan mereka mudah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semuanya di balik bakti, karena sesungguhnya ingat, bakti itu mudah kalau karena Allah, dan bakti itu berat kalau karena manusia, karena Allah nggak pernah ridho orang-orang yang melakukan karena manusia. Pada dasarnya semua ibadah karena Allah, sebagaimana Allah mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati diri kita dan keluarga kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.